teman-teman para pecinta film sekalian. Kembali lagi bersama kami, channel yang merangkum alur cerita film bergenre action. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki berlimpah, dan umur yang panjang. Film akan menceritakan tentang seorang tentara bayaran yang lolos dari kematian. Ia melakukan segala macam hal untuk memulai kehidupan barunya. Namun keadaan berubah menjadi lebih buruk ketika masa lalunya kembali menghantuinya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan aksi sekelompok tentara bayaran menyerang sebuah oknum tentara yang menguasai wilayah desa tersebut. Wanita ini bernama McPhee. Ia adalah satu-satunya wanita dari kelompoknya. Tentara bayaran yang sudah terlatih perang dapat menguasai jalannya penyerangan. Bukan hanya dalam memainkan senjata api, pisau dan parang dapat mereka kuasai. Dan pria ini bernama Max. Max merupakan salah satu tentara bayaran terbaik di dalam kelompoknya. Kelompok tentara bayaran tersebut dipimpin oleh Leclerc. Leclerc sendiri dikenal sebagai pemimpin yang gila akan kekuasaan dan uang. Selama penyerangan atau melakukan misi rutin, ia hanya memikirkan jumlah bayaran yang akan diterimanya. Dengan target bernilai cukup besar, kelompok ini sangat bersemangat melakukan misi-misi selanjutnya. Scene berpindah ke negara Irak. Terlihat Max menggunakan snipernya mengawasi kelompok teroris dari atas bukit. Tidak lama kemudian disusul penyerangan yang dilakukan oleh Leclerc bersama kelompoknya. Para teroris berhamburan lari mencari tempat perlindungan dan membalas serangan Leclerc dengan membabi buta. McPhee hampir saja kedapatan musuh, namun McPhee bisa melawannya. Dari kejauhan, Max terus menembaki satu demi satu para teroris yang mencoba melawan. Kemudian atas perintah Leclerc, Max disuruh mengejar dua orang teroris yang mencoba kabur ke arah salah satu tempat ibadah. Disusul perintah Leclerc selanjutnya menyuruh anak buahnya untuk membantu Max. Di dalam tempat ibadah, Max benar-benar terlihat gila dan brutal. Max membunuh semua orang yang mencoba melawannya dengan cara yang sadis. Tidak lama kemudian, setelah menghabisi semuanya, anak buah Leclerc datang untuk mengajaknya kembali. Psycho motherfuckers, go. Leclerc menjelaskan kalau kepala pemimpin kelompok teroris yang diserangnya ini bernilai sangat mahal. Di saat bersamaan, Leclerc juga meminta anak buahnya untuk mengambil foto sebagai kenang-kenangan mereka. I'll put this one on Facebook. Sorry. Berlanjut lagi, misi selanjutnya berpindah ke Meksiko. Mereka mengepung pabrik kokain dan menghujaninya dengan peluru, sehingga menewaskan seluruh orang yang berada di pabrik tersebut. Tidak lama kemudian, Max mendekati pabrik. Terlihat seorang wanita sedang ketakutan. Saat Max berhadapan membiarkan wanita tersebut hidup, tidak lama kemudian terjadilah. Setelah terjadi ledakan, ada wanita lain yang mencoba kabur, melarikan diri dari kejaran anak buah Leclerc yang ingin memperkosanya. Max yang setengah sadar mencoba menyusulnya dalam keadaan sempoyongan. Max berlari membantunya. Saat anak buah Leclerc mulai membuka pakaian wanita tersebut, Max langsung menendangnya. Sayangnya, Max karena baru terkena efek ledakan barusan, dengan mudah dilawan hingga keadaan menjadi berbalik. Max di sini terkena sayatan di leher, menyebabkan mengeluarkan banyak darah yang secara logika tidak masuk akal bisa bertahan hidup. Di sisi lain, Leclerc mencoba mencari Max, namun setelah beberapa saat dinyatakan tewas terkena ledakan. Dengan berat hati, Leclerc pun meninggalkannya. Okay, grab what you need, let's move. Kembali lagi ke Max, dalam posisi sendirian, ia ditinggal kelompoknya. Max mulai sadar, bangkit perlahan berjalan menuju keluar hutan.
dengan posisi leher masih terluka yang mengeluarkan darah. Singkat cerita, Max ditolong seorang bapak pastor bernama Elias. Bapak pastor itu kemudian merawatnya. Di sini, Max disuruh menyapu gereja dan menjadi pelayan sementara. Lambat laun, Max terbiasa melakukan hal-hal yang berdampak kebaikan kepada orang lain. Dan ini pendeta Diego. Ia memang lebih muda dari pendeta Elias. Pastor Diego menyarankan Bapak Elias agar Max diberi pakaian yang bersih dan rapi. Karena penampilan Max terlihat sangat menyeramkan, membuat ia takut bahkan penampilan Max mungkin mengintimidasi jemaat di gereja. Oh ya, Max berpakaian seperti pastor bukan berarti ia jadi pastor ya. Tiago, you are not a priest, and you must not let people's appearance might intimidate thy parishioner. You work for the church. It is all right for you to wear this robe. Have a good night. Siang harinya, ada perempuan berlari memasuki gereja meminta pertolongan. Ia berusaha kabur dari kejaran dua orang pria yang terlihat jahat. Lalu pendeta Diego menyembunyikan wanita tersebut di kediaman Elias. Tak berselang lama, datanglah dua pria yang dimaksud lalu meminta makanan, yang dimana sebelumnya mereka menanyakan keberadaan wanita yang mereka kejar. Where's the girl? Go get us something to eat, snitch. I'm hungry. Tanpa pikir panjang, Max langsung mengambilkan makanan buat dua penjahat tersebut. Sedikit penjelasan, semenjak pendeta Elias menemukan Max hingga sampai sekarang, Max tidak pernah berbicara atau mengeluarkan sepatah kata apapun. Bukannya berterima kasih, pria gendut ini malah menghina gereja bahkan membuang makanan yang diberikan Max sebelumnya. Max hanya diam lalu membersihkan sisa makanannya. Keesokan harinya, saat pendeta Elias sedang memberikan penyampaian agama, datang lagi pria gendut bersama temannya. Dan melihat wanita yang dikejar mereka berada di dalam gereja tersebut. Lalu, penjahat tersebut mengancam pendeta Elias. Melihat hal itu, Max lalu angkat bicara. She stays. She stays. Don't touch her. Kemudian, saat mau mengambil senjata, tiba-tiba melihat hal ketidakadilan terjadi di depan matanya, Bapak Pendeta Elias secara khusus meminta Max mengajarkan cara agar bertahan melawan musuh, supaya jemaatnya tidak lagi ditindas oleh orang lain. Better at attacking than defending, Father. Scene berpindah ke kedua penjahat sebelumnya. Pria tersebut sedang melapor perkelahiannya kepada bos besarnya. Bos besar mereka tersebut ternyata Leclerc, yang tidak lain ialah pemimpin kelompok tentara bayaran yang terlihat di scene awal, yang sekaligus ketua dari kelompok Max. Saat anak buah Leclerc menjelaskan bahwa pendetanya berenam orang yang menghajarnya, Leclerc lantas tidak percaya bahwa ia dipukuli sebanyak itu. Karena Leclerc ini seorang prajurit profesional, artinya ia punya ketelitian dalam membaca kondisi manusia. Dalam posisi ketakutan, lalu pria satunya menjelaskan kalau yang memukulinya hanya satu orang dan dia bukan pendeta. Di saat bersamaan, pria gendut ini melihat foto Max sewaktu dulu setelah menyelesaikan misinya di Irak. This guy right here, he would have killed the both of you two. Real fucking quick taste in his mouth. That's the guy that I went Sebagai konsekuensi berani membohongi si bos, akhirnya pria tersebut tewas ditembak oleh Leclerc. Fucking lying cunt! Singkat cerita, pagi pun tiba. Tanpa pikir panjang, Leclerc mendatangi gereja pendeta Elias. Bapak pendeta Elias mencoba menceritakan suatu hal dengan sopan dan santun. Namun di hadapan Leclerc beda cerita. Ia langsung memotong pembicaraan lalu menjelaskan kalau Max dulunya seorang pembunuh. Dan Max ini dulu juga bisa membunuh dari jarak 1,5 mil jauhnya. Max juga tega membunuh pria maupun wanita bahkan anak kecil. Leclerc tidak mempercayai kalau Max sekarang menjadi orang dalam gereja. Ia memaksa Max untuk bergabung kembali ke dalam timnya, yang dimana Leclerc sekarang sudah menguasai seluruh wilayah di sana. Dengan nada ancaman, kalau Max tidak kembali bergabung, maka Leclerc tidak segan-segan membakar gerejanya dan membunuh para pendetanya. All of this slide if Max joins me for dinner tonight, yeah? Tonight at 8. Pertemuan pun kembali di markas Leclerc.
Max sengaja mendatanginya ingin memberitahu kalau Max sekarang tidak segarang dulu lagi. Max juga mengatakan tidak dapat bergabung kembali ke dalam kelompoknya Leclerc. Ia ingin menjalani hidup dengan cara yang sederhana. I want to live a simple life. Mendengar hal itu, Leclerc lalu memberi Max pilihan bergabung kembali dengan tim atau meninggalkan kota. Join the team, or you leave fucking town. It's that simple. Get out of here. Yeah, mate. No problems. Tidak terima dengan keputusan Max, lalu Leclerc mengatur penyerangan ke gereja. Belum sempat meninggalkan gereja, Max langsung didatangi para kelompok Leclerc. Kemudian mereka memukuli Max, lalu menyalipnya. Just fucking string this cunt right up. Come on. Come on, put him up. Give me your nails, Tess. Dari arah luar gereja, para bangsat-bangsat ini menembakinya kemudian melemparinya dengan granat. Di sisi lain, Max ditemukan dengan terluka yang parah oleh pendeta Diego. Dalam masa pemulihan, Max dan pendeta bersembunyi di hutan. Max berlatih terus-menerus, tapi di saat Max sedang berlari mengelilingi hutan, anak buah Leclerc menemukan persembunyian mereka. Dan pendeta Elias akhirnya tewas ditembak. No. Aksi balas dendam pun dimulai. Diawali dengan menyerang sebuah bar yang dipenuhi oleh anak buah Leclerc. Max dari arah luar menembaki mereka satu persatu. Sembari mendekati pintu bar, Max masuk dan menghabisi mereka semua, yang hanya menyisakan wanita penjaga bar minuman tersebut. Aksi itu pun ditutup dengan Max yang menikmati minumannya. Lanjut, target selanjutnya Max mendatangi sekelompok anak muda yang terlihat bodoh, lalu memukuli mereka menggunakan tangan kosong, dan diakhiri dengan tembakan. Tidak lama kemudian, Leclerc datang melihat lokasi kejadian, tapi di sini karena kebodohan Max, di saat bersamaan granat yang terhubung ke kalung tersebut lalu membuka pemicunya sehingga menimbulkan ledakan yang mengakibatkan McPhee tewas di tempat. Leclerc merasa kalau Max selanjutnya akan memburu mereka, memutuskan kembali ke bar. Dengan penjagaan yang super ketat, Leclerc menunggunya di sana. Di sisi lain, Max berpura-pura menyerahkan diri kepada anak buah Leclerc. Rencananya tersebut agar Max mudah menuju tempat persembunyiannya Leclerc. Benar saja, ia malah dibawa menuju bar yang seolah-olah telah ditangkap anak buah Leclerc. Sesampainya di depan bar, Max menghabisi seluruh orang yang berada di dalam mobil. Kemudian dengan senjata lumayan besar, Max menembakkannya mengarah ke tempat di pintu masuk bar. Dilanjutkan dengan senjata mesin, Max pun memasuki bar. Max. Tapi sebelum Max dapat memasuki ruangan Leclerc, ia berduel menggunakan pisau. You're better than us, but you're not. Lanjut, setelah puas menusuk musuhnya, datang lagi gorila yang satu ini. Tanpa membuang-buang waktu, Max juga langsung menghabisinya. Tiba saatnya Leclerc dan Max berhadapan. Tembakan saling mengarah ke satu sama lain pun tidak terelakkan. Dari arah samping anak buah Max mencoba mengganggunya, namun malah membuat ia tewas dengan kondisi mengenaskan. Melanjutkan pertarungan Max melawan Leclerc, Max mengisyaratkan Leclerc agar tidak bertarung menggunakan senjata tajam. Dengan pisau yang berlumuran darah, Max sangat brutal melawan Leclerc. Diakhiri dengan senyuman Max, ia mengakhiri duel tersebut menyayat kedua lengan Leclerc, kemudian menyayat kaki perut bahkan lehernya, dan mengeksekusinya.
Dan film pun tamat. Ending dari film ini sangat memuaskan karena seluruh musuh Max tewas dibantainya. Alur ceritanya juga bagus karena bintang utamanya tidak selalu menang dalam pertarungan. Contohnya seperti Max yang disalib di gereja. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf kalau masih ada kata-kata kurang bagus. Oh iya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar channel ini berkembang. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.